Saudara-saudara, salam damai, salam kasih. Selamat bertemu kembali kita di dalam firman Tuhan, renungan harian kita. Pada saat ini mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan Allah yang terbaik, kami berdoa pada saat ini, mohon kepadamu Tuhan perlindungan dan penjagaan. Berkati kami dan lindungi kami saat mendengar firman-Mu ini, agar kami dapat mendengar dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami sudah berserah. Amin. Saudara-saudara, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah tiada ataupun tidak ada hukuman. Di dalam ayat renungan kita, Roma 8 ayat 1 berkata, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, salah satu cerita yang paling mengharukan dalam kehidupan Yesus ialah cerita mengenai perempuan yang ditangkap dalam perzinaan. Yesus sedang mengajar orang-orang di bait suci ketika para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan dan meletakkan dia di hadapan semua orang. Berusaha untuk menangkap Yesus, memerangkap Yesus. Mereka berkata, Guru, perempuan ini ditangkap ketika berzina. Dalam hukum Taurat, Musa memberikan perintah supaya perempuan demikian direjam sampai mati. Bagaimanakah pendapatmu? Nah, ini adalah kata-kata daripada para prajurit yang coba untuk memerangkap Yesus. Dan tanpa sepatah kata, Yesus tunduk menulis di tanah dengan jarinya dan kemudian dia berkata kepada mereka, siapa di antaramu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama merejam batu kepadanya. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya Yesus dan perempuan itu yang tinggal. Tidak ada orang lagi di sekeliling mereka. Saudara-saudara, apabila dia bertanya kepada perempuan itu, di manakah mereka? Tidak ada orang yang mengutukmu? Perempuan itu menjawab, tidak ada. Tuhan, Yesus berkata, aku pun tidak menghukummu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 2 hingga 11. Kita boleh baca cerita tentang perempuan ini. Saudara-saudara, kenyataan bahwa hanya perempuan itu yang dibawa kepada Yesus menunjukkan dengan jelas bahwa ia adalah suatu komplot yang dirancang di pihak orang-orang Farisi. Apabila mereka tidak merejamnya dengan batu, apabila mereka tidak merejam dengan batu, Yesus mengistiharkan kata-kata berharga ini. Aku pun tidak menghukummu. Betapa kata-kata ini memberi pengharapan dan penghiburan kepada ramai orang sepanjang abad-abad seterusnya, sehingga pada saat ini inilah yang terjadi. Paulus menggemahkan sentimen yang sama apabila dia mengumumkan dengan demikian. Sekarang tidak ada hukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Bukan perempuan yang ditangkap dalam perzinahan itu saja yang Yesus tidak hukum, tapi juga setiap satu kita yang mendapat pengampunan di dalam Dia, di dalam Tuhan. Ini bermaksud saudara-saudara, seberapa besar pun kesalahan dosa kita, tetapi apabila kita bertobat, kita datang dan sepenuhnya tidak lagi melakukan dosa kita, maka apabila kita hidup bersama dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, kita tidak dihukum, tapi kita bersama Yesus. Jika Dia di dalam kemurniannya tidak menghukum kita, mengapa kita berpikir bahwa adalah oke untuk menghukum satu sama lain? Pasangan kita, apabila mereka membuat suatu kesilapan yang menyakiti kita
anak-anak kita, apabila mereka mengecewakan kita dan gagal untuk hidup selaras dengan harapan kita, sahabat-sahabat kita apabila mereka mengkhianati kepercayaan kita dan membuatkan kita sedih saat ini. Marilah kita belajar dari Yesus bagaimana memperlakukan satu sama lain. Jadi, semoga kita cepat untuk mengampuni, baik budi dan cepat sabar. Janganlah kita memilih untuk menyimpan dendam atau menyimpan roh-roh kepahitan atau kegeraman. Semoga mereka yang mengasihi kita mendengar kita berkata, "Aku pun tidak menghukummu," dan semoga kita menunjukkan melalui perbuatan kita bahwa kita telah mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada saat ini, pada waktu ini sangat-sangat baik. Ya Tuhan, terima kasih karena tidak menghukum kami, tetapi sebaliknya mencurahkan kasih-Mu kata setiap kami. Bantu kami pada saat ini untuk mengungsikan kasih yang sama kepada mereka yang ada sekeliling kami. Semoga kami lebih baik budi, kurang mengutuk, dan lebih mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Kiranya firman Tuhan ini, nasihat ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari berdoa. Tuhan kami di surga, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi satu berkat bagi kami, agar kami terus memiliki kasih mengampuni. Kami memiliki hati yang mengampuni, saling mengasihi, dan tidak cepat menghukum seorang. Seperti yang Yesus lakukan, bahwa apabila seorang yang tinggal di dalam Tuhan, maka tidak ada hukuman bagi mereka. Terima kasih Bapak karena mendengar doa ini. Menyertai kami hari ini dalam apapun aktiviti. Dalam nama Yesus. Amin.